Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kali ini untuk pembelajaran PPKN kelas 10, Bapak akan menyampaikan materi tentang hakikat negara. Ya, negara atau state itu dapat diartikan sebagai sebuah organisasi tertinggi yang berada di suatu wilayah yang ditaati oleh rakyat. Ya, di dalam negara itu terdapat sebuah sistem. Sistem ini yang menjalankan pemerintahan. Oleh karena di dalamnya ada sistemnya, ada strukturnya, maka negara itu bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi. Negara dalam pembentukannya ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama ada wilayah. Jadi sudah barang tentu sebuah negara itu mempunyai wilayah. Yang kedua adalah penduduk. Ya, penduduk ini adalah individu-individu yang menempati wilayah itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada pemerintahan. Ya, pemerintahan ini yang menjalankan sebuah negara. Ya, itu 3 unsur pokok, unsur utamanya. Terus ada unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Karena dalam menjalankan sebuah negara itu perlu kerjasama dengan negara lain. Oleh karenanya dibutuhkan pengakuan dari negara lain. Itu unsur negara. Selanjutnya proses terjadinya negara. Jadi negara itu proses terjadinya bermacam-macam. Ya, ini menurut teori ada 3 proses ya terbentuknya sebuah negara. Yang pertama, negara terbentuk secara alamiah, yaitu munculnya negara yang diawali adanya keluarga. Terus keluarga itu memiliki kebutuhan-kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara alamiah itu negara muncul dari individu yang semakin berkembang menjadi besar. Ya. Sehingga dari individu ini membentuk sebuah komunitas. Komunitasnya semakin besar, akhirnya muncullah sebuah negara. Yang kedua secara faktual. Ya, secara faktual itu secara nyata yang terjadi. Secara faktual, yang pertama itu ada proklamasi. Contohnya Indonesia ini memproklamirkan diri menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, jadi ada fakta sejarah yang ada, yang tercatat gitu. Ya, jadi itu munculnya sebuah negara secara faktual ya melalui proses proklamasi atau proklamasi atau memproklamirkan ya. Terus yang kedua ini melalui aneksasi atau penguasaan wilayah yang kosong. Jadi secara fakta misalnya ada negara menginvasi negara lain. Contohnya ada Israel itu menginvasi Palestina. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Negara yang Israel sebelumnya tidak ada, akhirnya bentuk sebuah negara. Walaupun dalam pengakuan oleh negara lain, ini belum semua negara mengakui adanya negara Palestina. Yang ketiga, yaitu secara teoritis. Ya, ini ada beberapa macam teori tentang proses terbentuknya sebuah negara. Ada teori kontrak sosial, ada teori kekuatan, ada teori ketuhanan. Ya, nanti kalian bisa mengeksplor lebih dalam di referensi di internet ataupun di buku. Terus yang selanjutnya itu sifat suatu negara. Jadi negara itu memiliki sifat. Ada 3 ya sifat negara. Yang pertama, negara itu memiliki sifat memaksa.
Yang kedua sifatnya monopoli. Dan yang ketiga sikapnya mencakup semua atau all embracing. Itu sifat negara. Terus yang terakhir ada tujuan negara. Ya, tujuan negara itu merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Seperti kita Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di alinea yang ke-4 ya. Jadi sebagai arah pedoman ya, supaya dalam menjalankan kehidupan itu ada arahnya, ada pedomannya, mau kemana tujuan negara kita. Ya mungkin itu ya materi pada kesempatan kali ini. Jadi jangan lupa nanti untuk absen ya dengan menuliskan nama kelas di kolom komentar. Untuk penugasan ya, tugas untuk bab 1 yaitu menuliskan inti dari materi yang sudah saya sampaikan di bab 1 ini, yaitu tentang hakikat bangsa dan negara. Terima kasih, saya akhiri. Nasrun minallah wa fatun kharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.